Shalom, Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada petang hari ini, marilah kita bersama-sama untuk kebaktian tengah minggu dengan memuji nama Tuhan sejauh timur dari barat.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari ibadah pada sore hari ini kita serahkan kepada Tuhan dalam doa yang akan dipimpin oleh Ibu Sulistiowati. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita serahkan ibadah pada petang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami sembah, kami puji di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Kami ucap syukur Tuhan atas segala berkat, kasih, dan anugerah-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Terlebih kami mengucap syukur Tuhan, karena pada saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Allahku, dimanapun kami berada. Berkati semua hamba-Mu yang ambil bagian untuk melayani Engkau dalam ibadah pada petang hari ini. Dan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Emeritus Paulus Suarsono Tuhan, kiranya Engkau berkati, supaya boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, meskipun saat ini kami harus beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, tolong kami Tuhan, jangan biarkan kami merasa takut, jangan biarkan kami merasa cemas dan khawatir. Jangan Engkau lemahkan iman kami Tuhan, tapi kuatkanlah iman kami, supaya kami senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami senantiasa terus taat dan setia kepada-Mu. Berikanlah kami keselamatan, berikan kami kesehatan, damai sejahtera dan sukacita senantiasa ya Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tuntun dan sertai hidup kami Bapa, agar senantiasa layak di hadapan-Mu. Tuhan, ibadah pada petang hari ini, dari awal sampai akhir, hanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Putra Allah yang Maha Kudus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Emeritus Paulus Suarsono, mari kita memuji nama Tuhan seperti hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu, hati yang mengasihi, jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatannya yang besar, memulihkan hati yang terluka,
perbuatannya yang besar, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidupkan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan hati kami masing-masing. Kiranya Tuhan kuasai dengan Roh-Mu yang kudus, mampukan kami untuk menerima, memahami, dan melakukan kehendak Tuhan melalui firman-Mu yang kami renungkan pada malam hari ini. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab yang akan kita baca pada malam hari ini, pada Piston Tengah Minggu, yang juga akan kita renungkan, ini mengisahkan sejarah Abraham yang mengandung pesan firman Allah tentang ketaatan Abraham yang luar biasa. Dan juga nanti perlu kita menerapkan dalam kehidupan kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Kita baca dan kita nikmati. Jangan buru-buru, lalu tidak menikmati maknanya. Mari kita baca dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan mengambil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang ia di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu.
Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnyalah Iskak, anaknya itu, dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan menyediakan. Demikian firman Tuhan, dan berbahagialah bagi kita semua yang bersedia untuk mendengar, menerima, meyakini, dan melakukan firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat Abraham berumur 75 tahun, dipanggil Allah keluar meninggalkan negerinya, yaitu Ur Kasdim, untuk pergi ke negeri yang akan ditunjukkan Allah kepadanya. Allah berjanji menjadikan Abraham sebagai bangsa yang besar, serta oleh Abraham semua kaum di muka bumi diberkati. Namun istrinya Sarai sudah lanjut usia atau sudah tua. Janji itu digenapi dengan lahirnya Iskak pada saat Abraham berumur 100 tahun. Pada saat Iskak remaja, Allah menghendaki agar Iskak, anak tunggal Abraham yang sangat dikasihi itu dikorbankan. Itu jelas di dalam ayat yang kedua dikatakan demikian. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Iskak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Firman Tuhan disampaikan kepada Abraham. Abraham taat tanpa protes apapun. Pergumulan Abraham selama 25 tahun untuk mendapatkan Iskak tidak membuat Abraham mengutamakan dirinya atau mengutamakan anaknya atau menomorduakan Allah. Abraham dengan segera dan dengan penuh ketaatan kepada Allah, pagi-pagi berangkat membuktikan ketaatannya dengan sikap dan tindakan sebagai berikut. Jadi tindakan Abraham ini mewujudkan dan membuktikan ketaatannya Abraham kepada Allah. Ada beberapa yang akan saya sampaikan merupakan wujud tindakan Abraham. Yang pertama,
Abraham menyiapkan apa saja yang diperlukan untuk pelaksanaan pengorbanan Iskak. Itu tertulis di dalam ayat 3 dengan jelas. Abraham mempersiapkan segala sesuatunya. Antara lain, dia melaksanakan memasang pelana keledainya, berarti persiapan untuk berangkat bersama dengan keledai sebagai transportasinya, yang mengangkut barang-barang dan sebagainya karena perjalanan cukup jauh. Kemudian juga mengajak 2 bujangnya beserta Iskak. Kemudian juga Abraham membelah kayu untuk korban bakaran. Kemudian juga menyiapkan api. Jadi segala hal yang diperlukan untuk pelaksanaan korban telah dipersiapkannya. Ini merupakan tindakan yang membuktikan ketaatan Abraham. Dia tanpa protes. Bagaimana nanti kelanjutan, keturunannya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, sebagai tindakan yang mewujudkan ketaatan yang penuh kepada Allah, yaitu yang disebutkan di dalam ayat 3 yang terakhir, bahwa Abraham berangkat. Tidak hanya berdiam diri di rumah, barang-barang sudah disiapkan, dibiarkan, bukan. Tetapi Abraham berangkat menuju tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Di dalam ayat yang ketiga yang terakhir, dan saya baca mulai ayat yang ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Iskak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ia berangkat. Ini menunjukkan tindakan bahwa Abraham taat penuh kepada Allah tanpa ragu-ragu. Kemudian yang ketiga, tindakan Abraham setelah berjalan selama 3 hari, berarti selama perjalanan 3 hari dari rumah, dalam perjalanan itu pasti Abraham memiliki pergumulan yang begitu dalam, memiliki pergumulan yang begitu berat. Namun setelah berjalan 3 hari, dalam ayat 4 dan 5, itu jelas diterangkan, kedua bujangnya ditinggalkan di tempat itu. Di tempat di mana perjalanan yang telah ditempuh selama 3 hari itu, lalu bujangnya ditinggalkan di situ untuk menunggu Abraham dia kembali. Karena Abraham beserta Iskak akan melanjutkan perjalanannya. Abraham beserta Iskak meneruskan perjalanannya menuju tempat yang ditunjukkan Allah kepada Abraham. Kemudian Abraham mengatakan kepada kedua bujangnya, dia akan menuju tempat itu untuk sembahyang. Sembahyang berarti menyembah kepada Allah yang maha kuasa, yang maha kasih, yang telah memanggil dan menyuruh dia mengorbankan anaknya. Kemudian setelah kedua hambanya ditinggalkan di situ, Abraham beserta Iskak disuruh memikul kayunya, kayu bakar yang untuk membakar dia. Kemudian Abraham membawa api dan pisau di tangannya. Iskak bertanya dalam ayat yang ke-7, jadi dalam perjalanan berdua, hanya Abraham dan Iskak karena kedua bujangnya telah ditinggalkan. Dalam ayat 7 Iskak bertanya, ini pasti pertanyaan ini menggores hati Abraham. Siapapun pasti kalau kita tidak akan mampu untuk menjawabnya, bagaimana jawaban itu. Namun dengan jelas di dalam ayat yang ke-7 jawaban Abraham. Lalu berkatalah Iskak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, saud Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban itu? Kalau seandainya Bapak Ibu yang ditanya, padahal yang diperintahkan anak Allah adalah Iskak. Jawaban kita gimana? Mungkinkah kita menjawab, kamu yang akan saya sembelih? Jadi ini pertanyaan yang sungguh berat bagi Abraham. Namun dalam pertanyaan itu dengan jelas di dalam ayat yang ke-8, Abraham tanpa ragu-ragu dengan penuh ketaatan, dia mengatakan di dalam ayat yang ke-8 sebagai jawaban
atas pertanyaan anaknya. Ayat 8, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya. Baginya artinya bagi Allah. Jadi Allah nanti yang menyediakannya. Jadi ini merupakan pergumulan yang sungguh-sungguh berat, dan ini menjadi pengalaman hidup, pengalaman iman yang dialami oleh Abraham. Jadi kalau mungkin bagi kita yang diminta oleh Allah seperti itu, ya mungkin kita banyak pergumulan, banyak alasan dan sebagainya. Tapi Abraham penuh dengan ketaatan melakukan semuanya itu tanpa protes. Kemudian tindakan yang keempat untuk membuktikan ketaatan Abraham sungguh penuh menjadi orang yang takut akan Allah, bukan takut kepada siapapun. Bahkan dia tidak taat kepada siapapun, tapi hanya taat kepada Allah. Tindakan yang keempat yang dilakukan sampai di tempat yang dikatakan Allah dalam ayat yang ke-9. Jelas ayat yang ke-9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kemudian apa yang dilakukan Abraham? Kalau seandainya Bapak Ibu sebagai Abraham, apa yang Bapak Ibu lakukan? Namun di sini yang dilakukan oleh Abraham mendirikan mezbah, membuat mezbah, batu-batu di sebelah kanan, sebelah kiri ditata dengan rapi, kemudian di atasnya ada kayu bakarnya. Abraham mendirikan mezbah, kemudian disusulnyalah kayu bakar di atas mezbah itu. Kemudian Iska diikat. Nah ini sungguh-sungguh menjadi hal yang berat. Mengapa Iska juga tidak melawan kepada ayahnya? Dia diikat dengan menurut begitu saja. Setelah diikat kemudian diletakkan di atas mezbah kayu api itu. Tanpa melawan sedikit pun. Siapapun tidak terharu. Siapapun tidak menangis dan siapapun tidak akan berhenti untuk melakukan itu. Namun Abraham bukanlah demikian. Iska setelah diletakkan di atas mezbah yang telah dipersiapkan itu, kemudian Abraham mengulurkan tangannya. Bapak Ibu bisa memahami, mengulurkan tangannya, mengambil pisau, kemudian pisau itu ditempelkan kepada leher anaknya dengan kesungguhan, dengan tidak ragu-ragu akan menyembelih anaknya seperti yang Tuhan kehendaki. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Di dalam ayat yang ke-9 tadi juga dijelaskan. Sebelum pisau yang sungguh tajam yang telah dipersiapkan berhari-hari sebelumnya menempel kepada leher Iska. Kemudian di dalam ayat yang ke-11 dan 12 Allah berfirman dengan jelas, ayat yang 11 dan 12 dikatakan demikian. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ini adalah bukti ketaatan yang sungguh-sungguh dan bukti imannya yang sungguh-sungguh. Membuktikan, kalau Allah tadi mengatakan telah ku ketahui, bukannya Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Tetapi kalau Allah mengatakan telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Artinya, kalau dibahasakan bahasa kita begitu, engkau telah menyatakan perbuatan yang menyatakan ketaatan kepadaku tanpa protes apapun, dan engkau tidak segan-segan menyembelih anakmu, menyerahkannya kepadaku. Jadi itu kalau Allah mengatakan telah ku ketahui sekarang, itu berarti Abraham telah membuktikan ketaatannya yang sungguh-sungguh kepada Allah. Jadi ini proses pengorbanan yang dilakukan oleh Abraham.
Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian setelah tidak jadi disembelih, kemudian Iskak tentunya dilepaskan, diturunkan dari atas mezbah. Kemudian setelah diturunkan dia menoleh ke belakang dengan tidak diketahui bahwa di situ sudah disediakan Allah domba sebagai ganti Iskak. Kemudian domba itu dipegang, diambil, kemudian disembelih, dikorbankan sebagai ganti Iskak. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa atau sejarah yang terjadi di dalam kehidupan Abraham ini sebenarnya tersirat makna firman Allah, baik itu kepada Abraham maupun kepada semua umatnya, termasuk kepada kita sekalian. Jadi di dalam peristiwa itu ada makna firman Tuhan, bukan berarti firman Tuhan itu, Alkitab itu memang turun dari langit, bukan, tapi di dalam peristiwa itu mengandung firman Tuhan, di mana Allah menghendaki agar setiap umatnya, Abraham dan keturunannya, bahkan juga kita sebagai orang-orang yang beriman pada Allah, itu memiliki ketaatan terhadap kehendak Allah. Taat, takut, seperti Abraham tadi telah ku ketahui bahwa engkau seorang yang takut akan Allah dan tidak segan-segan mengorbankan anaknya. Artinya inilah juga yang dikehendaki oleh Allah kepada kita sekalian. Dalam perjalanan hidup kita pasti banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi yang di luar kemauan atau di luar kehendak kita. Seperti apa yang dialami oleh Abraham itu sebenarnya peristiwa yang terjadi di luar kehendak dan keinginannya. Jadi banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita yang tidak kita kehendaki atau tidak di luar kehendak kita. Namun iman dan percaya kita kepada Allah harus kita buktikan dengan ketaatan kita kepada Allah. Di dalam segala bidang kehidupan kita perlu taat kepada Allah dengan tanpa ragu-ragu. Dalam kita menghadapi pandemi corona pada saat ini, dengan segala dampaknya, baik di dalam bidang ekonomi maupun dalam memasuki era hidup baru. Sekarang merupakan ada tatanan hidup baru ya. Zaman-zaman ini meniru Alkitab. Alkitab istilah hidup baru itu kan hidup di dalam kehidupan iman Kristen. Sekarang ada tatanan hidup baru. Tatanan yang baru untuk keselamatan kita ya. Nah, hidup baru itu juga yang dikatakan kalau kita memiliki hidup baru, hidup di dalam Tuhan, yaitu hidup menurut tatanan kerajaan surga. Jadi iman dan percaya kita kepada Allah, kita buktikan dengan ketaatan kita kepada Allah. Dalam kita menghadapi pandemi corona pada saat ini dengan segala dampaknya dan sebagainya, baik di dalam tatanan era hidup baru, dalam tatanan teknologi canggih, apalagi sekarang ini ada era 4.0 dalam bidang industri yang semakin canggih menggunakan teknologi-teknologi yang ada dan sebagainya. Ketaatan adalah hal yang sangat penting di dalam kemajuan zaman seperti ini. Apalagi iblis itu mengikuti kemajuan zaman, mereka menggoda dan membawa kita supaya kita tidak taat kepada Allah dengan berbagai cara. Dengan memakai model-model yang canggih untuk menjatuhkan iman kita, supaya kita tidak taat kepada Allah. Namun kita harus ingat bahwa Abraham memiliki ketaatan dan itulah juga yang dikehendaki Allah kepada kita. Itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dan merupakan syarat utama yang harus dipenuhi untuk mengalami pertumbuhan rohani. Jadi supaya kita semakin bertumbuh rohani kita, semakin mencapai kedewasaan di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus, itu kita perlu membuktikan ketaatan kita kepada Allah. Kiranya Tuhan memberkati melalui peristiwa sejarah Abraham ini, jadi mengandung firman Tuhan, mengingatkan pada kita, supaya kita tetap menjadi orang yang memiliki ketaatan penuh terhadap Tuhan, melebihi dari segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, renungan singkat firman-Mu pada persekutuan tengah minggu pada malam hari ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang melanjutkan berkarya dalam hati kami masing-masing.
sehingga firman Tuhan ini tidak sia-sia, bahkan Roh Kudus yang memampukan kami untuk memiliki ketaatan penuh seperti yang dialami oleh Abraham. Sehingga kita belajar dari ketaatan Abraham dan kita semakin memiliki ketaatan yang penuh di hadapan Tuhan. Sehingga kita tidak mudah meninggalkan Tuhan dan kita dapat menyerahkan seluruh hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Agustinus, mari kita bersama-sama untuk memuji nama Tuhan di jalan hidup. Di hidupku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, membimbingku ke negeri yang kekal. Di hidupku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, membimbingku ke negeri yang kekal. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, membimbingku ke negeri yang kekal. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Allah yang kami sembah, Tuhan yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mengucap syukur, terima kasih Bapa. Pada petang hari ini kami boleh bersekutu untuk kebaktian tengah minggu. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh kami terima. Kami boleh ada sebagaimana ada saat ini karena kasih Tuhan buat kami. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, terima kasih untuk perlindungan Tuhan, kekuatan, kesehatan buat kami semua. Terima kasih Bapa. Ampuni Bapa bila banyak hal kami kerjakan di hadapan Tuhan, sering kami berbuat salah di hadapan Tuhan, sering kami mengecewakan hati Tuhan, sering kami menyusahkan Tuhan, baik itu melalui ucapan kami, hati kami, pikiran kami, perbuatan kami, rancangan kami di hadapan Tuhan. Sering kami mengecewakan Tuhan. Untuk itu Bapa, petang hari ini ampuni segala dosa kesalahan kami. Bapa yang penuh kasih, petang hari ini kami berdoa
buat saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa untuk saudara kami Adi Yuswa yang saat ini karena kelemahan tubuh mereka. Kami berdoa untuk Bu Iswati, kami berdoa untuk Bu Hartono, kami berdoa juga untuk Bu Naomi, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami lainnya Bapak yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Biar Engkau sendiri yang hadir, menolong, memberi kekuatan kesehatan pada mereka. Bu Tueni yang ada di tahunan, biar Engkau hadir tengah-tengah mereka, kuatkan iman mereka di hadapan Tuhan, terus berpengharapan di hadapan Tuhan, karena itulah satu-satunya jalan untuk memberi kekuatan buat mereka. Mari Bapa, Engkau topang dengan tangan Tuhan, Engkau kuatkan mereka sehingga mereka benar-benar di dalam iman, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga berdoa yang saat ini sedang sakit, biarlah Engkau yang hadir. Kami berdoa untuk saudara kami Anur Aji, saudara kami Asmiranto dalam pemulihan, Bu Kartiko, dan Mbak saudara kami lainnya yang saat ini sedang di dalam pemulihan dan sakit. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah mereka, sembuhkan Bapa. Saudara kami yang masih muda ini, biarlah Engkau tolong, Engkau beri kekuatan, Engkau beri kesehatan, biarlah menjadi saksi Tuhan dengan kesembuhan mereka. Begitu pula Bapak, kami berdoa saudara kami yang saat ini dalam masalah-masalah, baik itu dalam masalah ekonomi, dalam masalah rumah tangga, dalam masalah sosial, dalam masalah pekerjaan. Tuhan tahu, kami serahkan dalam tangan Tuhan, biarlah Engkau hadir tengah-tengah mereka, biarlah solusi yang dari Tuhan hadir tengah-tengah mereka, sehingga mereka bisa menyelesaikan semua masalah ini dengan cara Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa pada saat ini juga untuk jemaat-Mu GITJ Jepara, biarlah mereka menjadi jemaat yang taat, mereka menjadi jemaat yang takut akan Tuhan, menjadi jemaat yang benar-benar mau mengabarkan Injil dalam kehidupan di mana mereka berada, sehingga gereja-Mu ini benar-benar gereja yang hidup di dalam persaudaraan, gereja-Mu yang benar-benar gereja yang mau mengabarkan Injil dalam kehidupan masing-masing pribadi. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di GITJ Jepara. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Emeritus Suarsono, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Widi, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Danang, biar Engkau hadir tengah-tengah mereka, berkati keluarga mereka, berkati dalam setiap pelayanan mereka. Tuhan tahu keadaan mereka masing-masing, kami serahkan dalam tangan Tuhan, biarlah mereka bisa membimbing, membawa, dan bisa mengarahkan anak-anak Tuhan di GITJ Jepara lebih dekat dengan Tuhan, lebih taat, lebih takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan yang penuh kasih, pada petang hari ini kami juga berdoa untuk Pepantan, untuk gereja Tuhan yang ada di Bandengan, di Senenan, di Yogyakarta, biar Engkau ada di tengah-tengah mereka Bapak, terutama yang ada di Bandengan, berapapun orang di sana Bapak, Engkau tahu keberadaan mereka, biar Engkau ada di tengah-tengah mereka, biarlah zaman kasih Tuhan ada pada mereka, berapapun mereka yang saat ini percaya kepada Tuhan, pakailah mereka Bapak untuk menjadi saksi Tuhan, sehingga gereja Tuhan yang ada di Bandengan boleh bertumbuh karena iman daripada saudara-saudara kami, hanya beberapa orang di sana. Kami percaya tidak ada mustahil di hadapan Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan menolong dan memberkati setiap keluarga yang ada di Bandengan. Kami berdoa untuk gereja kami yang ada di Yogyakarta, Pak Eko dan semua pengurus gereja yang di sana. Engkau berkati dalam pelayanannya, berkati jemaat-Mu di sana, biar Engkau hadir tengah-tengah mereka, jemaat-Mu ini yang juga masih kecil, biar Engkau tumbuhkan di dalam iman dan kepercayaan pada Tuhan, dan tambahkan jiwa baru untuk gereja-Mu di sana, sehingga gereja di GITJ Yogyakarta bisa bertumbuh menjadi gereja yang dewasa, menjadi gereja yang benar-benar terberkati dalam setiap kehidupan iman mereka. Terima kasih Bapak yang penuh kasih. Bapak yang penuh kasih, pada petang hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Lebih-lebih berdoa saat ini di mana semua umat-Mu, tidak hanya di bangsa kami tapi di seluruh dunia, sedang khawatir, takut karena ada wabah virus corona ini. Bapak, kami percaya bahwa hanya Engkau-lah Bapa yang mampu menghentikan, hanya Engkau-lah Bapa yang mampu menyetop semua ini. Bapa, bila virus ini berasal dari si iblis, pada petang hari ini kami di dalam nama Tuhan Yesus, biar Engkau sendiri yang mengusir. Tapi bila ini pencobaan dari Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi, karena kami percaya rancangan-Mu buat umat-Mu adalah rancangan kebaikan, tidak ada rancangan kecelakaan. Kami percaya Bapa, Engkau menolong. Begitu pula kami berdoa saat ini yang terkena infeksi virus dimanapun mereka berada, terutama yang ada di Jepara ini Bapak, biarlah Engkau tolong, beri kekuatan kesehatan, berilah mereka pemulihan kembali. Begitu pula para perawat, para medis yang merawatnya, berilah kesehatan, kekuatan, dan
Tuhan lindungi supaya juga mereka terus bisa merawat, terus bisa menemani, menjaga dan memberikan obat pada saudara kami yang sedang sakit. Bangsa dan negara kami Bapak kami serahkan dalam tangan Tuhan. Itu pula krisis yang ada di bangsa ini, biarlah Tuhan sendiri yang turut campur di dalamnya. Setiap keputusan, setiap apa yang diputuskan oleh pemimpin-pemimpin kami, biarlah dengan penuh hikmat Tuhan dapat sampai ke bawah dan mensejahterakan rakyat. Itu Bapak, beri hikmat untuk semua pemimpin kami supaya melalui krisis ini Bapak, mereka bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami serahkan bangsa negara ini dalam pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Biarlah Engkau sedang melawat bangsa ini dengan kasih dan tangan Tuhan yang penuh kuasa. Sekali lagi Bapak, sertai dan pimpin kehidupan rohani saudara kami yang ada di ITI Jepara. Sertai kami semua untuk melayani Tuhan. Semua yang terlibat dalam setiap pelayanan Tuhan, biarlah Engkau sendiri memberi kekuatan, kesehatan dan kemampuan untuk berkreatif di dalam melayani Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapakku, terima kasih Tuhanku, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, marilah pada ibadah malam hari ini kita akhiri dengan memuji nama Tuhan. Tuhan menetapkan langkah